anak-anakku kelas 1, apa kabarnya? Nah, semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa dan salam sehat dari Ibu. Tetap semangat, walaupun kita masih belajar di rumah ya nak. Dan jangan lupa berdoa anakku, sebelum dan sesudah memulai pekerjaan kita harus berdoa agar Tuhan memelihara dan melindungi hidup kita. Oke, anak-anakku yang baik, kita akan mulai belajar agama. Kita telah mendalami pribadi manusia yang khas. Yang pertama pada minggu yang lalu yaitu diriku. Diriku yang diciptakan oleh Tuhan, dan diriku diberi nama agar orang lain mengenal aku. Namaku itu adalah karunia dari Tuhan, dan dengan nama aku dipanggil Tuhan, ditegur menjadi anak yang baik jika bersalah. Maka untuk hari ini nak, kita akan belajar agama, yaitu dengan tema yang kedua, diriku dan temanku. Kita anak-anak ibu yang baik tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Maka kita memerlukan orang lain. Dalam memerlukan orang lain itu, maka aku juga harus menjaga sikapku menjadi sikap yang baik. Dengan memerlukan orang lain itu berarti aku tidak bisa hidup sendiri. Dan aku harus hidup bersama dengan teman-temanku. Oke, anak-anakku yang baik, temanku adalah anugerah bagi Tuhan bagiku. Dengan ada temanku berarti aku ada teman untuk berbicara, teman untuk bermain, teman untuk belajar, teman untuk berbuat baik, dan masih banyak lagi kegunaan memiliki teman. Maka coba lihat temanmu nak, satu persatu ya, yang udah mengenal, mungkin ada videonya atau temanmu di lingkunganmu. Biasanya kamu bermain dengan temanmu itu. Dan dalam permainan itu, kamu mungkin akan senang atau kamu sangat senang bermain dengan temanmu. Jika sendirimu bermain, mungkin kurang enak. Tapi karena ada temanmu, maka kamu merasa bahagia dengan teman yang ada di sekitarmu. Maka dengan demikian, dengan teman aku bahagia. Dengan teman aku bisa bermain. Dengan teman aku bisa belajar bersama. Dengan teman juga aku mampu memberikan sikap yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan memiliki teman, aku sangat menyayangi temanku. Contoh, lihat teman di lingkunganmu nak, coba bandingkan kamu dengan temanmu. Ada mungkin temanmu yang putih kulitnya, rambutnya yang lurus, ada rambutnya keriting. Ada juga yang gemuk, ada yang kurus. Itu keberagaman teman-temanmu. Nah, dan itu menjadi suatu kebahagiaan bagimu nak, karena memiliki banyak teman. Tapi jangan menjadi saling mengejek karena ada temannya. Contoh, karena temannya kurus maka diejek, itu tidak boleh. Karena temannya hitam diejek, itu tidak boleh. Karena temannya rambutnya keriting diejek, itu tidak boleh. Maka diriku dan temanku itu harus kusayangi, karena mereka adalah anugerah Tuhan bagiku. Berkat mereka aku bisa bermain. Berkat mereka juga aku bisa semakin pintar. Berkat mereka juga aku semakin bisa membina diriku menjadi ke arah yang lebih baik dengan bantuan teman-temanku. Ya, kalau misalnya hanya sendiri kita di dunia ini, tidak ada teman kita, ya apa yang akan terjadi? Coba nak pikirkan. Ya hanya kita lah nanti digigit nyamuk. Tapi karena banyak teman, maka kita merasa senang. Ada temanku bermain nanti, aku sangat senang dengan teman bermain. Oke anak-anakku yang baik, dengan kita memiliki teman, dengan anak-anakku memiliki teman, maka kamu harus menghargai mereka. Kamu harus mencintai temanmu. Kamu harus sopan kepada temanmu berbicara.
kamu harus menyayangi temanmu. Dan kamu harus menganggap temanmu itu adalah yang sangat dekat dengan kamu. Maka kamu menunjukkan sikap yang baik. Jika bermain juga anak-anakku, kalau memang kamu kalah, terima kekalahan. Jangan menjadi marah atau mengatakan kata-kata yang tidak baik pada temannya karena kalah bermain. Itu tandanya kamu anak yang baik. Jangan pernah mengejek temannya. Sayangi teman seperti Yesus juga menyayangi kita. Kita nanti dapat melihat bahwa Yesus juga memanggil 12 muridnya, ya, dari Matius 10 ayat 2 sampai 8, bahwa Yesus juga memanggil murid-muridnya ya menjadi temannya. Itu apa rupanya murid-murid itu? Untuk menemani Yesus untuk berbuat baik. Karena jika sendirinya dia tidak merasa tidak enak. Karena kita pun kalau kita hidup sendiri, maka kita tidak bahagia dan tidak enak perasaan kita. Begitu juga Yesus, dia memanggil murid-muridnya menjadi temannya, melakukan kebaikan, membawa kabar gembira, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, mengajar orang-orang, dan berbuat baik kepada orang. Itulah tugas murid-murid yang dipanggil oleh Yesus. Maka kita juga harus seperti murid-murid Yesus, yang mau melakukan yang baik, yang mau mengasihi sesama, yang mau membantu orang lain, yang turut sama gurunya yaitu Yesus. Dan mereka sangat senang dengan Yesus. Itu juga anak-anakku yang baik, ada gurumu, sayangi gurumu, itu temanmu juga. Orang tua di rumah, temanmu juga sayangi. Adik-adikmu juga, kakakmu juga sayangi yang di rumah, itu temanmu. Maka ungkapkan rasa sayangmu itu melalui perbuatanmu yang baik, ya. Nah, menerima temannya, nggak boleh mengejek. Siapa nama-nama murid Yesus itu? Ibu menyanyi, ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Maka yang ibu nyanyikan itulah murid-murid Yesus. Maka anak-anakku yang baik, kita juga memiliki sahabat atau teman. Begitu juga Yesus memiliki murid-murid, agar murid-murid ini membantu Yesus untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar keselamatan, dan mengusir roh-roh jahat yang tidak baik. Begitu juga dengan anak-anakku, kamu punya teman, sayangilah temanmu. Teman bermain, teman belajar, dan teman untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke anakku, sebagai pertanyaan adalah yang pertama, tuliskanlah nama teman-temanmu yang ada di sekitarmu. Yang kedua, tuliskanlah nama murid-murid Yesus. Hanya itu pertanyaannya, nak. Selamat mengerjakan. Salam sehat dari Ibu. Sekian dan terima kasih.